Apa arti mujizat bagi saudara? Tiap-tiap orang mungkin memiliki jawaban yang berbeda tentang apa itu mujizat. Namun kesimpulan yang didapat pastinya sama, bahwa mujizat adalah suatu perbuatan yang ajaib dan dahsyat dari Allah yang terjadi di luar nalar manusia. Mujizat dalam Alkitab mempunyai banyak arti, antara lain: satu, sesuatu tanda yang ganjil dan bersifat ajaib. Kedua, sesuatu yang bersifat berkuasa dan berkekuatan. Ketiga, suatu peristiwa yang penuh arti dan bermakna. Pemazmur sering mengaitkan pemahaman teologinya tentang mujizat sebagai perbuatan-perbuatan Allah yang maha dahsyat di hadapan umatnya. Suatu tanda ajaib yang ia lakukan di bumi agar manusia gentar terhadap dirinya. Peristiwa keluaran umat Israel dari perbudakan di Mesir dan perjalanan mereka melewati berbagai rintangan di padang gurun hingga tiba di negeri perjanjian selalu diangkat dalam tema-tema Mazmur, khususnya menjadi Mazmur pujian. Sebab peristiwa itu menunjukkan kuasa dan kekuatan Allah Israel yang tetap setia pada perjanjiannya dari waktu ke waktu, dan sebagai bentuk pembelajaran bagi umat agar hanya percaya kepada Dia. Di sisi lain, penulis Alkitab juga seringkali menyatakan jika perbuatan ajaib dari Allah itu dikaitkan dengan hukum alam ataupun fenomena alam, kuasa dan kekuatan Allah bisa saja berjalan secara alamiah, mengikuti hukum alam yang berlaku. Pada titik ini, mata manusia sering gagal menangkap peristiwa mujizat Tuhan tersebut, karena peristiwa itu berjalan secara natural. Manusia menganggap bahwa keteraturan yang berjalan dalam alam ini adalah sesuatu yang biasa. Padahal Alkitab bermaksud untuk menyatakan bahwa mujizat Tuhan itu bisa sesuatu yang ajaib dan mengherankan, terjadi begitu saja secara tiba-tiba, atau bisa juga sesuatu yang rutin alamiah terjadi demi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, hingga hari ini kita masih hidup dan beribadah pada Tuhan, tidak dipandang sebagai mujizat dan keajaiban, tetapi sesuatu yang natural terjadi secara rutin. Sesungguhnya ketika kita masih hidup, itu adalah sebuah keajaiban dari Tuhan Allah terjadi atas diri kita. Saudara-saudara, ketika Musa yang didampingi oleh Harun, abangnya, menghadap Firaun untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan, Firaun sama sekali tidak mau mengabulkan permintaan itu. Memang di ayat 3 tertulis bahwa ada andil Tuhan untuk mengeraskan hati Firaun. Tuhan bermaksud akan melakukan lebih banyak mujizat dan keajaibannya agar disaksikan oleh orang Mesir dan umat Israel. Tujuan Tuhan bertindak demikian supaya mereka semua melihat bahwa kekuatan dan kekuasaan Allah Israel melebihi dewa-dewi sesembahan orang Mesir. Ayat 12 bacaan kita menegaskan kalau kekuatan ahli sihir dan pemantra orang Mesir tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah Israel. Saudara-saudara, awalnya Musa mengalami ketakutan dan kegentaran menghadapi Firaun dan kekuatannya itu. Namun Allah membekali Musa dengan sebuah tongkat. Tongkat Musa itu justru menjadi alat menyatakan kemuliaan Allah Israel dengan cara memakan tongkat-tongkat para ahli Mesir, yang mana semua tongkat itu menyerupai ular. Memang orang Israel dan orang Mesir pada zaman Musa terbiasa dengan tindakan ajaib yang dilakukan oleh para petenung, ahli sihir, pejampi, dan lain-lain. Namun melalui kuasa Tuhan Allah,
dari benda sederhana, yaitu sebuah tongkat, sampai nantinya ada 10 tulah atas Mesir, barulah mereka menyadari bahwa ada Allah Israel yang lebih berkuasa. Peristiwa itu menandakan tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan Allah Israel. Tuhan melakukan mujizatnya supaya umatnya terbebas dari tekanan hidup, sehingga umatnya hanya berpengharapan kepada Dia. Saudara-saudara, peristiwa penyaliban Kristus di kayu salib dan kebangkitannya atas maut sesungguhnya merupakan mujizat maha dahsyat yang Allah lakukan bagi kita. Peristiwa penyaliban menandakan mujizat kuasa kasih-Nya atas kita, umat-Nya. Peristiwa Paskah menyatakan mujizat kekuatan-Nya mengalahkan maut. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dalam namanya memiliki kuasa dan kekuatan itu selain dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi apa yang dapat kita perbuat selanjutnya? Hanya percaya dan mengandalkan Dia seumur hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita supaya percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini. Tiap hari kita, bahkan seluruh dunia, tertekan karena dikepung dengan berita dan peristiwa kematian akibat wabah ini. Mari kita meminta pada Tuhan Yesus dalam kuat kuasa-Nya untuk menaklukkan kekuatan penularan dan dampak negatif dari virus corona ini lewat doa-doa kita tiap saat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 14 berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Mari bersatu dalam hati kita, dalam doa-doa kita memohon belas kasihan Tuhan Yesus dan memohon pemulihan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Percayalah, mujizat itu nyata, mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat itu buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.